Kenalkan ini visualnya Randy, kekasih dari Stella. Sayang, setelah aku menikah pun, kita masih bisa tetap menjalin hubungan. Bujuk Stella, pada kekasihnya dengan tatapan penuh harap. Mendecak kesal, saat mendengar jawaban kekasihnya itu. Jadi maksudmu, kita tetap berselingkuh? Tanya, disertai dengan tatapan sinis, menatap Stella. Beruntung sekali pria itu. Aku yang sudah 2 tahun menjalin hubungan denganmu, tidak bisa memilikimu, tapi pria itu dengan mudahnya mendapatkanmu. Abis mau bagaimana lagi sayang? Orang tuaku terus memaksa, aku pun tidak berdaya untuk menolak. Bohing Stella, meyakinkan kekasihnya. Kalau begitu kita kawin lari, saja bagaimana? Hanya membingkai senyuman di sudut bibirnya, dengan raut wajah yang begitu terpaksa. Kamu pikir aku bodoh? Siapa sih yang tidak mau bersanding dengan Adrian Mahesa? Banyak wanita di luar sana begitu tergila-gila padanya, sementara aku tanpa berjuang pun, sebentar lagi akan menjadi istrinya. Tidak mungkin kan, aku melewati kesempatan emas ini. Tidak bisa sayang, kalau kita kawin lari pun, papaku akan menyuruh orang untuk mencari kita. Dan aku tidak mau papa menyuruh orang untuk menyakitimu sayang. Akhirnya Randy pun memikirkan omongan kekasihnya ada benarnya juga. Baiklah, tapi ada syaratnya. Syarat apa sayang? Tanya Stella, dengan menatap intens kekasihnya. Kita harus tetap menjalin hubungan, walaupun kamu sudah menikah. Dan aku juga harus tetap menikmati tubuhmu, walaupun kamu sudah menjadi istri orang. Kamu kan tahu, aku menyimpan video rekaman adegan ranjang kita. Pinta Randy, dengan seringai di bibirnya. Menarik nafas panjang, dan dia pun tak kuasa menolaknya. Dasar laki-laki brengsek, selalu saja mengancamku. Tapi aku tidak bisa memungkiri, Randy sangat hebat, di atas ranjang, dan aku sangat menyukai permainannya. Baiklah sayang, aku mau. Jawab Stella, dengan memeluk kekasihnya. Pasangan kekasih itu, kembali saling berciuman, dan Randy kembali memasukkan miliknya, ke milik kekasihnya, dan kembali melakukan gerakan. Dan tiba-tiba saja, dia menghentikan permainannya, saat teringat sesuatu. Sayang kenapa berhenti? Tanya Stella, saat Randy menghentikan permainannya. Sayang kamu masih meminum pilnya, kan? Hanya tersenyum kecil, saat mendengar pertantaan kekasihnya. Tenang sayang, aku selalu rutin meminumnya. Kamu memang gadis yang pintar. Seru Randy, dengan kembali melanjutkan permainannya. Setelah menempuh perjalanan selama belasan menit, di tengah keramaian lalu lintas. Mengeluarkan uang dari saku celananya, dan membayarnya Pak Dadang. Ini Pak Dadang, ongkos ojeknya, sebentar jemput aku lagi ya. Pinta darah, pada lelaki berkulit sawo matang itu. Beres nona manis, nanti telepone Mas Dadang saja. Masnya langsung jemput. Iya nanti kalau Dara mau pulang, Dara pasti telepone, jawabnya, dengan berlalu masuk ke kediaman Kana. Dara berjalan melewati pinggir rumah mewah itu, gadis berparas cantik itu menuju rumah yang disediakan keluarga Kana, bagi orang-orang yang bekerja sebagai security, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Ia memasuki sebuah kamar kecil, yang ditempati bibinya, Ati. Bibi, sapa Dara, yang baru saja masuk ke kamar kecil itu. Dara, dengan wajah sumringah, sembari memeluk keponakannya. Dara kangen, seru Dara manja, dengan membalas pelukan bibinya. Bibi juga kangen, jawab Bibi Ati, dengan melepaskan pelukannya. Kamu sudah makan belum? Tanya Bibi Ati, pada keponakannya. Belum Bibi, jawabnya, dengan mengerucutkan bibirnya. Ya sudah, kamu tunggu sini dulu, Bibi pergi ambil makan di dapur, buat kamu. Jawab, Bibi Ati, dengan berlalu pergi, 7 menit kemudian asteris. Wanita paruh baya itu, datang dengan membawa makanan yang berisi lauk, yaitu ayam goreng, serta sayur kesukaan Dara.
Wah Bi, enak banget nih. Ucap Dara, saat mendapati makanan yang begitu enak, yang dibawakan bibi kesayangannya itu. Makanlah, nanti pulang baru bibi bungkusin buat kamu lagi. Pinta Bibi Ati, sembari tersenyum dengan meletakkan makanan tersebut di atas meja. Iya Bibi, jawab Dara, dengan memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Setelah selesai santap siang, Dara meletakkan piring tersebut di atas meja. Bibi, non Stellanya, ada gak? Tanya Dara, setelah meneguk air putih. Kamu mau ketemu sama dia? Iya Bibi, semalam dia menghubungiku, katanya mau curhat, terus kangen Bibi sama aku, soalnya sudah lama Dara gak kesini. Menghembuskan nafas panjang, sebelum menjawab pertanyaan keponakannya. Sebentar baru kamu ketemuan sama dia, non Stella lagi sama kekasihnya di kamar. Kamu kan tahu, kalau Tuan sama Nyonya gak ada, pasti non Stella selalu membawa pacarnya, Randy ke sini. Nih, begitu ya Bi, padahal katanya sebentar lagi dia akan bertunangan, dengan laki-laki pilihan orang tuanya, tapi kok dia masih ketemuan sama Randy. Iya, Bibi juga kasihan sama laki-laki itu, dia gak tahu kelakuan non Stella seperti apa. Sudah mau bertunangan dengan pria pilihan orang tuanya, tapi kelakuannya masih kayak gini. Ngomong-ngomong laki-laki itu dari mana sih Bibi? Tanya Dara, yang begitu penasaran. Yang Bibi dengar sih, dia anak tunggal. Anak seorang pengusaha kaya, katanya dia baru pindah kuliah ke Bali. Begitu ya Bibi, jawab Dara, sambil manggut-manggut. Asteris 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 asteris. Tanda pagar kediaman Mahesa tanda pagar. Adrian menatap langit kamarnya, dengan pandangan menerawang, dan sepertinya ada yang dipikirkan oleh lelaki tampan itu. Aku rasa, aku jatuh cinta pada gadis itu. Gumamnya, dengan pandangan kosong. Adrian bangun dari ranjangnya, dan berjalan ke arah balkon kamar, pandangannya jauh menerawang ke depan. Pria tampan itu lalu mengambil ponsel pada saku celananya, dan menghubungi seseorang. Asteris panggilan telepon asteris. Adrian, halo Dara, kamu di mana? Dara, aku lagi di tempat bibiku Adrian, ada apa? Adrian, gak, aku ingin main ke kos-kosannya kamu, tapi kalau kamu gak ada di tempat, ya sudah gak apa-apa. Dara, bagaimana kalau sebentar malam saja? Soalnya sore baru aku balik ke kos-kosanku, Adrian. Adrian, ya sudah. Nanti kalau kamu sudah di kos-kosan, kabari aku ya. Dara, oke. Nanti kalau aku sudah di kos, aku telepone kamu. Adrian, ya sudah. Bye Dara. Dara, bye Adrian. Dengan menutup teleponnya. Setidaknya izinkan aku untuk dekat denganmu, walaupun hanya sebentar Dara, sebelum aku menjadi milik orang lain. Gumamnya, dengan wajah sendu. Asteris 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 asteris. Asteris kediaman keluarga Kana asteris. Dara menghembuskan nafasnya, saat menutup telepone, dari teman kampusnya itu. Kalau kamu begini terus, mana bisa aku cepat melupakan kamu, Adrian? Gumamnya, dengan wajah sendu. Tadi siapa yang menelpon? Tanya Bibi Ati, saat mendapati keponakannya menelpone. Teman kampusku. Teman, apa teman? Goda Bibi Ati, pada keponakannya itu. Dara hanya tersenyum hambar, karena sesungguhnya dia sudah jatuh cinta pada teman satu kampusnya itu, namun karena perbedaan status sosial, membuat ia mengurungkan niatnya untuk menyatakan perasaannya. Dara, Dara, panggil Bibi Ati, dengan menggoyangkan lengan Dara, saat melihat gadis cantik itu tampak melamun. Kenapa Bi? Tanya Dara, yang terjaga lamunannya. Justru Bibi yang tanya sama kamu, kenapa kamu melamun? Gak kok Bibi, gak kenapa-kenapa.
Jawab Dara berbohong. Dengan berusaha menutupi kepedihan hatinya, Stella dan Randy baru saja menyelesaikan acara bercinta mereka. Dan sekarang, mereka tengah menuruni anak tangga, menuju lantai bawah. Sayang, nanti telepone aku ya, pinta Stella dengan manjanya, sembari menggandeng lengan kekasihnya. Tentu sayang, jawab Randy, dengan mengecup singkat bibir kekasihnya. Tak sengaja pandangan Stella menangkap sosok gadis cantik yang sedang berbincang-bincang dengan Bibi Ina, yang merupakan salah satu pelayan rumahnya. Dara, panggilnya, dengan sedikit berteriak. Dara yang mendengar namanya dipanggil, langsung membalikkan badannya ke asal suara. Non Stella, gumamnya, dengan melambai-lambaikan tangannya. Siapa itu Stella? Tanya Randy, yang terlihat begitu penasaran, karena dia sama sekali tidak mengenal Dara. Itu, keponakannya Bibi Ati. Salah satu asisten rumah tanggaku. Jawabnya, untuk menjawab rasa penasaran Randy. Oh, begitu ya. Dara segera menghampiri pasangan kekasih itu. Siang Non Stella, siang Kak. Sapa Dara, sopan. Randy hanya menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya, dan dalam hati dia begitu mengagumi kecantikan seorang Dara. Cantik juga gadis ini. Kamu sudah datang dari tadi ya, Dara? Iya Non, aku sudah datang dari tadi. Jawabnya, tersenyum. Ya sudah, aku antarin kekasihku ke depan dulu ya, soalnya dia udah mau pulang. Setelah itu baru kita ke kamar, biar curhat-curhatan. Iya Non, Dara tunggu di sini. Dara menatap nanar pasangan kekasih itu, dia larut dengan pikirannya sendiri, memandang mereka. Non Stella, berani banget ya. Belum nikah sudah berani melakukan hubungan suami istri di rumahnya pula, kasihan banget laki-laki yang akan jadi suaminya nanti. Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat begitu resah. Asteris 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 asteris. Kini pasangan kekasih itu sudah berada di depan gerbang, saling menatap, dan tersirat cinta di dalamnya. Aku pergi dulu ya, pamit Randy, kekasihnya. Iya sayang, hati-hati ya, dan ingat telepone aku. Pinta Stella, sembari menatap kepergian Randy, dengan menggunakan motor gedenya. Setelah kepergian kekasihnya, Stella langsung beranjak ke dalam, guna menghampiri sahabat baiknya, itu. Dara, panggilnya. Non, jawabnya berbalik ke asal suara, menatap Stella yang berjalan ke arahnya. Ayo kita ke kamar. Iya Non, jawab Dara, dengan mengikuti langkah kaki Stella, menuju lantai 2 kamarnya. Asteris 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 asteris. Membuka pintu, dan mengajak sahabat baiknya untuk masuk. Ayo masuk. Iya Non, jawab Dara, dengan melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar gadis itu. Saat berada di dalam kamar, tatapan Dara tak sengaja mendapati tempat tidur yang sedikit berantakan. Dara menelan ludahnya, yang terasa berat di tenggorokan. Sebab gadis cantik itu, sudah cukup memahami apa yang baru saja terjadi. Stella yang menyadari Dara sedang memperhatikan ranjangnya, merasa malu sendiri. Maaf ya, tempat tidurku agak berantakan. Seru Stella, sembari merapikan tempat tidur bekas percintaan dia, dan Randy. Duduk deh. Dara, kamu gak berdiri terus. Iya Non, jawab Dara, dengan menduduki salah satu kursi, yang tersedia di kamar sahabatnya. Dara, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang game main ke sini? Maaf Non, setelah pulang dari kampus, aku langsung bekerja. Aku bekerja di toko bunga. Kamu kerja Dara? Tanya Stella, dengan raut wajah sedikit terkejut. Iya Non, hitung-hitung buat nambah uang jajan, sama uang kos. Jawabnya, tersenyum. Stella begitu mengagumi kepribadian sahabatnya itu, yang di usianya masih muda sudah mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kamu gadis mandiri Dara. Walaupun kita seumuran, tapi aku gak bisa seperti kamu.
Hanya membingkai senyuman kecil di wajah cantiknya saat mendengar ucapan gadis itu. Dara, nanti hari Kamis malam kamu kesini ya? Memang ada acara ya non? Tanya Dara, penasaran. Gak, nanti hari Kamis malam, keluarga calon suamiku mau kesini untuk membahas pertunangan kami. Jelas Stella, pada Dara. Begitu ya non? Iya deh, nanti hari Kamis malam, aku usahain kesini, biar sekalian kenalan dengan calon suami non Stella.